kita bersyukur. Di tempat lain sukar untuk didapatkan. Alhamdulillah, untung ada pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihat, wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat, wa bitaufiqihi tatahaqqaqu al maqasidu wal ghayat. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pemirsa Kontor TV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, bersyukur dengan hati kita yang paling dalam, dengan penuh kesadaran bahwa semua rahmat, nikmat merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan lisan, dengan senantiasa membasahi lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bersyukur dengan amal perbuatan berupa ketaatan. Bersyukur juga dengan memanfaatkan seluruh karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai untuk apa hal itu diberikan dan diciptakan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, panutan kita untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan kehidupan dunia hingga akhirat. Pemirsa TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan sebuah tema yang akhir-akhir ini sering disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor tentang kesyukuran dengan adanya pendidikan pesantren. Bersyukur, alhamdulillah, untung ada pesantren. Banyak orang yang tidak pandai bersyukur karena tidak mengetahui hakikat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Demikian pula banyak orang yang tertutup pandangan dan matanya hingga mata hatinya terhadap keutamaan dan kelebihan sistem pendidikan pesantren, sehingga mereka kurang mengapresiasi pesantren. Tetapi mereka yang memahami adanya nilai-nilai keunggulan, kebaikan, jasa-jasa yang dimiliki oleh pesantren, tentu mereka akan pandai bersyukur. Pondok pesantren sudah ada sejak lebih dari 400 tahun yang lalu, pada zaman para wali, dan sudah teruji oleh sejarah, telah terbukti dan telah memberikan jasa-jasanya yang besar bagi umat dan bangsa ini. Di antaranya, pondok pesantren sejak zaman dahulu menjadi benteng pertahanan akidah dan moral, sehingga para wali dengan berbasis di pondok-pondok pesantren menyebarkan Islam, dan Islam sekarang menjadi agama yang dianut oleh mayoritas umat Islam. Dari pesantren juga ditanamkan nilai-nilai yang luhur, sehingga lahir para patriot, pejuang kemerdekaan. Sejak awal-awal datangnya Portugis, mereka sudah diusir oleh para santri dari kerajaan Demak, terutama Pati Unus. Demikian pula lahir Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sentot Alibasa, dan lain sebagainya adalah tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan mereka notabene adalah para santri didikan pondok pesantren. Kemudian kita juga bersyukur bahwa pondok pesantren mempunyai keunggulan-keunggulan dalam pendidikannya. Di antaranya adalah pondok pesantren menanamkan nilai-nilai luhur atau value kepada para santrinya yang kelak akan dijadikan sebagai modal kehidupan bermasyarakat. Di antara nilai-nilai itu yang pokok adalah keikhlasan untuk beribadah, beramal saleh, belajar. Inilah jiwa yang dibenci oleh setan, karena setan pernah bersumpah untuk menyesatkan segenap umat manusia. Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan berjanji untuk menyesatkan
anak Adam atau Bani Adam ini semuanya, kecuali hamba-hamba Allah, hamba-hambamu ya Allah yang mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Maka orang Jawa mengatakan kalau orang itu ikhlas, demit orang dulit, setan ora doyan. Artinya ini adalah jiwa yang sangat ditakuti dan dibenci oleh iblis dan juga setan. Ditanamkan pula jiwa kesederhanaan, sehingga para santri itu bisa menghadapi hidup dengan wajar. Tidak ada dalam kamus santri itu takaluf. Takaluf artinya memaksakan diri, tasonnuk, berpura-pura, mengada-ngada. Tidak pula yang namanya tamalluk atau mencari muka yang akhirnya nanti ingin tazalluf untuk mendapatkan kedudukan dengan cara menjilat. Itu cara-cara hidup yang tidak sederhana. Di luar orang senantiasa diiming-iming untuk mempunyai pola hidup yang hedonistis, yakni mengejar kesenangan, yang serba konsumtif, mengejar keinginan-keinginan, menghabiskan uangnya. Padahal cara hidup yang seperti itu diterangkan dalam Al-Quran menjadi penyebab kehancuran suatu bangsa dan negara. Maka ditanamkan di pondok pesantren nilai-nilai kesederhanaan ini sesuatu yang luar biasa untuk membangun mentalitas yang survive senantiasa bangkit menghadapi tantangan apapun. Ditanamkan pula jiwa kemandirian, jiwa yang sangat dibenci oleh para pemodal dan kapitalis karena mereka berkeinginan agar bangsa dan umat Islam ini lemah sehingga mudah diintervensi, didikte dan disuruh-suruh. Tapi dengan jiwa kemandirian mereka akan merdeka. Berikutnya juga ditanamkan jiwa ukhuwah Islamiyah. Ini juga jiwa yang paling dibenci oleh musuh-musuh Islam yang menghendaki umat Islam ini bercerai-berai, berselisih sehingga menjadi lemah. Kalau sudah lemah mereka akan mudah dikuasai. Di pesantren juga ditanamkan jiwa kebebasan yang artinya kemerdekaan, hanya tunduk patuh taat kepada Allah, sementara mereka merdeka dari intimidasi dan dominasi makhluk ataupun manusia. Mereka punya prinsip di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Kita tidak menginjak atau merendahkan orang lain, tapi kita juga tidak ingin dijajah oleh bangsa lain. Pesantren menanamkan semua itu karena pesantren sejak semula adalah mempunyai jiwa anti penjajah dan juga penjajahan. Hal-hal seperti ini sulit ditemukan di luar. Sesuatu yang sukar didapatkan, sulit dicari, sukar dicari, sulit didapatkan, jarang dapatkan, dan juga mahal harganya. Karena itu kita harus pandai bersyukur, alhamdulillah untung ada pesantren. Lebih dari itu, pendidikan pesantren terkenal dengan pendidikan integratif yang artinya terpadu. Merupakan satu kesatuan yang dipadukan adalah antara iman, ilmu, dan juga amal. Maka tidak terpisahkan antara iman dengan ilmu. Ilmu tidak terpisahkan dengan amal. Sementara barangkali di luar ilmu untuk ilmu, tapi di pesantren ditanamkan agar ilmu itu dipraktekkan, diamalkan. Karena ilmu setinggi apapun tanpa diamalkan tidak memberi manfaat dan bukan ilmu yang berkah. Kemudian keutuhan dan kesatuan lagi yang ditanamkan adalah antara akidah, syariah, dan juga akhlak. Akidah atau keimanan sebagai inti. Di samping itu juga kemudian syariah sebagai implementasi dan akhlak sebagai buahnya. Menjadi satu kesatuan. Di samping itu juga ditanamkan sebuah kesatuan pendidikan di pesantren itu berupa iman, Islam, dan ihsan. Iman, keyakinan, Islam adalah bentuk ketundukan dan ketaatan. Kemudian ihsan adalah bentuk kualitas kita dalam beribadah, beramal saleh. Itu semuanya ditanamkan di pondok pesantren. Di tempat lain susah, sulit dicari, jarang didapat. Dan ini betul-betul mahal harganya. Maka bagaimana kita tidak mensyukuri adanya pendidikan pesantren? Untung ada pesantren. Kemudian kalau kita melihat pendidikan pesantren itu juga komprehensif, yang artinya menyeluruh dan mencakup. Di sana ada pendidikan jasmani sehingga anak-anak mempunyai jismun salim, artinya mempunyai badan yang sehat. Kemudian juga ada pendidikan yang mencerdaskan dengan berbagai macam wawasan ilmu pengetahuan. Anak-anak mempunyai aklun salim, akal yang juga sehat. Akhirnya ada pendidikan yang berupa tazkiyatun nufus, tahdhibul akhlak, pembiasaan yang baik, sehingga anak-anak mempunyai
qalbun salim. Anak-anak yang mempunyai jismun salim, mempunyai aklun salim, mempunyai qalbun salim, akhirnya akan bisa memahami agamanya dengan benar, sehingga mempunyai fahmun salim, pemahaman yang benar kepada agamanya. Karena banyak orang-orang cerdik, cendekia juga kadang-kadang mendapatkan cobaan, musibah, fitnah dalam agamanya. Kalau seseorang mendapatkan cobaan dari materinya, masih bisa dicari gantinya. Kalau mungkin cobaannya itu berupa kesehatan di badannya, mungkin masih bisa dicarikan obatnya. Tapi kalau fitnah dan musibah itu pada agamanya, sungguh akan membuat dia celaka. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah dan bencana kami itu pada agama kami. Kita juga berdoa wassalamatan fid din, mohon keselamatan dalam agama kita. Ini pendidikan yang ada diberikan di pondok pesantren. Maka bagaimana kita tidak bersyukur karena pendidikannya seperti ini, komprehensif, kemudian juga pendidikan yang integratif. Dan masih banyak nilai-nilai yang lainnya yang diajarkan di pondok pesantren. Karena itu insya Allah pondok pesantren itu akan dijaga oleh Allah, akan menjadi lembaga pendidikan yang abadi ila yaumil qiyamah. Itu merupakan jaminan dari Allah, karena pesantren mengajarkan, mendidikkan hal-hal yang juga bernilai abadi. Pesantren itu menghidupkan Al-Quran, dan Al-Quran itu dijamin oleh Allah akan dijaga hingga hari kiamat. Maka selama pesantren itu menanamkan, mengajarkan, memelihara, menjaga Al-Quran, insya Allah pesantren juga akan dijaga oleh Allah. Al-Quran itu berbahasa Arab, dan pesantren mengajarkan dan menghidupkan bahasa Arab, menyemarakkan bahasa Arab. Maka selama pesantren itu menghidupkan, menyemarakkan bahasa Arab, pesantren itu akan dijaga oleh Allah. Dalam kandungan Al-Quran ini terdapat ilmu pengetahuan. Maka selama pesantren mengajarkan ilmu pengetahuan, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Dalam Al-Quran itu juga ada ajaran-ajaran berupa hukum-hukum syariah, apakah berkaitan dengan akidah, apakah ibadah, muamalah, ataupun akhlak. Dan itu dijamin abadi oleh Allah. Maka pesantren insya Allah menegakkan akidah, menegakkan syariah, menegakkan akhlak yang mulia. Maka dengan demikian juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, di tempat lain sukar untuk didapatkan. Alhamdulillah, untung ada pesantren. Demikian pula melihat pondok pesantren yang saat ini tersebar di mana-mana, tetap saja mendapatkan minat dan animo dari masyarakat. Hal itu apa? Karena pesantren memberikan manfaat dalam kehidupan ini bagi umat manusia. Dan segala sesuatu yang memberikan manfaat akan senantiasa dijaga eksistensinya oleh Allah. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Maka sesuatu yang memberi manfaat bagi manusia, dia akan eksis di muka bumi. Dan karena pesantren senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitasnya, seperti pondok yang kita cintai ini, dan kualitas itu adalah yang senantiasa dicari oleh orang sesuai dengan fitrahnya. Dimanapun orang, dia akan mencari kualitas. Orang akan cenderung mencari yang baik, yang lebih baik, yang terbaik. Maka insya Allah hal-hal itu kita temukan di pesantren. Dan karena itu maka pesantren juga akan senantiasa mendapatkan minat, animo, dan menjadi tujuan para penuntut ilmu yang ingin dan haus untuk mendapatkan pendidikan Islam yang terbaik. Maka kita semuanya yang berada di pesantren harus bersyukur. Wali-wali santri yang menyekolahkan putra-putrinya di pesantren harus bersyukur. Bangsa Indonesia yang punya pondok pesantren, jumlahnya banyak sekali, yang menjadi benteng pertahanan akidah dan juga moral, harus bersyukur. Untung ada pesantren. Ini karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan. Pesantren terus bergerak, pesantren terus maju, pesantren terus berkembang, dan pesantren akan terus memberikan manfaat bagi umat dan juga bangsa ini. Demikian para pemirsa Gontor TV yang berbahagia, kajian singkat tentang bersyukur untung ada pesantren. Dan pokok-pokok pikiran yang kami sampaikan semuanya sebenarnya merupakan rangkuman yang kami sistematisir kembali dari berbagai munasabah yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ki Haji Hasan Abdullah Sahal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk
para pendengar dan pemirsa Gontor TV yang berbahagia. Aku qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.